Tes, 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 tes. Oke, oke, oke. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Final Project ATSI ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Tingkat Desa Berbasis Web. Berikut adalah tampilan web kami dan ini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Denny Pratama Putra dengan NPM 21114140. Yang kedua ada Karisma Septa Kresna dengan NPM 21114142. Dan yang ketiga ada Novanda Alvaris Yudi Batara dengan NPM 21114152. Dan yang terakhir ada Yohanes Satria Pamungkas dengan NPM 21114180. Selanjutnya ada latar belakang. Di era digital saat ini, pengembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan mendapatkan informasi. Pemanfaatan teknologi ini juga berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik pada tingkat desa. Pelayanan pada masyarakat merupakan aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, pembuatan sistem informasi pelayanan masyarakat tingkat desa berbasis web menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Sistem ini bertujuan untuk memberikan akses mudah dan cepat bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada metode atau model pengembangan sistem, research, and development. Model research and development atau R&D adalah pendekatan sistematis untuk mengembangkan produk atau sistem baru yang melibatkan penelitian, desain, pengembangan, dan pengujian. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan model research dan development untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan masyarakat tingkat desa berbasis web. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama penelitian. Langkah pertama adalah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kebutuhan para pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang kedua ada desain. Berdasarkan temuan penelitian, langkah selanjutnya adalah merancang sistem. Yang ketiga ada pengembangan. Dengan desain yang ada, langkah selanjutnya adalah pengembangan sistem. Ini melibatkan pengkodean, pengujian, dan penyempurnaan sistem hingga memenuhi syarat dan spesifikasi. Yang keempat, ada pengujian. Setelah sistem dikembangkan, perlu diuji untuk memastikan bahwa sistem telah berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang kelima, ada merevisi hasil pengujian, yaitu mengembangkan sistem dengan data yang diperoleh dari hasil pengujian. Yang keenam ada penerapan. Setelah merevisi hasil pengujian, sistem dapat diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Novanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk prototyping, yaitu modeling ini digunakan dalam pengembangan sistem. Prototipe dibuat untuk menghasilkan sebuah produk dalam bentuk prototipe. Sebuah prototipe dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem akan berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi analitik, deskripsi requirement analysis, requirement definition, user interface prototype. Selanjutnya ada arsitektur dan komponen desain. Selanjutnya ada arsitektur komponen prototyping, implementation system, test, dan yang terakhir ada operation and maintenance. Untuk selanjutnya, profil objek penelitian yang berisi penelitian mengenai sistem informasi pelayanan masyarakat tingkat desa berbasis web
adalah salah satu objek peneliti yang berfokus pada pengembangan suatu sistem berbasis web guna meningkatkan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Sistem informasi ini meliputi aplikasi web yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mengakses informasi dan layanan publik secara online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang biasa dihadapi masyarakat desa dalam mengakses informasi dan layanan publik. Selanjutnya, untuk pembangunan sistem informasi pelayanan masyarakat tingkat desa berbasis web mencakup beberapa aspek yang harus perhatian. Lain yaitu yang pertama ada pengelolaan data yang akurat dan efisien dalam sistem. Yang kedua ada desain tampilan website yang user friendly. Dan yang ketiga penerapan sistem keamanan dengan standar yang baik. Dan yang terakhir ada integrasi dengan sistem database yang sudah ada di pemerintahan desa. Selanjutnya, visi misi dari sistem informasi pelayanan masyarakat tingkat desa berbasis web adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Misi dari sistem informasi pelayanan masyarakat tingkat desa berbasis web adalah yang pertama, memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Dan yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik melalui website desa. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah proses pengajuan surat menyurat dan permohonan izin di tingkat desa. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi pemerintah desa untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yohanes Satria. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sistem informasi pelayanan masyarakat tingkat desa berbasis web dapat mencakup beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tim pengembang, yang kedua tim administrasi dan pengelola data, yang ketiga tim layanan dan dukungan, dan yang terakhir adalah tim keamanan dan perlindungan data. Selanjutnya adalah perhitungan payback period. Ya, untuk nilai investasi sendiri ada total 109 juta, proses tahun pertama yaitu 44.200.000, dan untuk sisa investasi tahun kedua adalah 64.800.000. Proses tahun kedua 59 juta, dan sisanya menjadi untuk tahun ketiga menjadi 5.800.000. Dan untuk perhitungan sisa 5.800.000 per 81.750 dikali 1 tahun sama dengan 0,07 tahun atau 24 hari. Sisa investasi tahun ketiga tertutup oleh proses tahun ketiga, yang berarti investasi akan kembali pada tahun ketiga, yaitu tepatnya 2,07 tahun atau 2 tahun 24 hari. Untuk perhitungan return of investment, manfaat tahun pertama 56.200.000, manfaat tahun kedua 73 juta, manfaat tahun ketiga 94.750.000. Dan untuk totalnya sendiri adalah 223.950.000. Untuk biaya tahun 0 yaitu 109 juta, biaya tahun pertama 12 juta, biaya tahun kedua 14 juta, biaya tahun ketiga 13 juta, dan total biaya untuk semua keseluruhan yaitu 148 juta. Untuk return of investment-nya perhitungannya yaitu 75.950.000 per 148 juta dikali 100%, dan totalnya dan hasilnya adalah 51,31%. Satu proyek investasi yang punya return of investment lebih besar dari 0 adalah proyek yang dapat diterima pada studi kasus nilai ROI adalah 0,5131 atau 51,31%. Berarti proyek ini dapat diterima.
karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 51,3% dari biaya investasinya. Atau sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 51,31% dari biaya pengembangannya. Untuk perhitungan NPV atau Net Present Value, tingkat bunga diskon 15%. Di sini terdapat nilai min 109 juta ditambah 44.200.000 tambah 59 juta dan tambah 81.750.000 dan setelah dibagi dari perhitungan tadi, maka didapat hasil yaitu 27.914.647 rupiah. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga jika sistem ini diterapkan yaitu 27.914.647 rupiah atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya ada DFD. Ya ini ada admin, info admin, data penduduk, data fasilitas umum, data kegiatan, data pembangunan, info fasilitas umum, info kegiatan, info pembangunan, info laporan. Pertama ada login, kedua data master, ketiga pengelolaan, dan yang terakhir ada laporan. Dan untuk login, data untuk data master ada data admin dan data penduduk yang nantinya ke admin dan penduduk. Pengelolaan ada 3 yaitu data kegiatan, data FU, dan data pembangunan. Dan untuk pengelolaan sendiri nanti dari data kegiatan ke fasilitas, data FU ke kegiatan, dan yang data pembangunan ke pembangunan. Dan untuk laporan nanti ke info penduduk, info fasilitas umum, ke info kegiatan, dan info pembangunan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma Sipta Krisna. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan relasi tabel. Dari ERD dan relasi tabel, yang pertama ada tabel penduduk, kedua layanan, kategori admin, fasilitas, login, dan pengajuan layanan. Di tabel penduduk sendiri ada 6 kolom, ada ID penduduk dengan value integer sebesar 50 dan tipe dari ID penduduk itu primary key. Dan ada kolom nama, alamat, nomor telepon, email, dan jenis kelamin. Yang tabel layanan ada ID layanan yang berupa atau memiliki value primary key. Ada ID penduduk yang diambil dari foreign key dari tabel penduduk. Lalu ada ID tag kategori, tanggal, dan status. Di tabel kategori sendiri ada dua kolom. Yang pertama ada ID kategori yang merupakan primary key dan nama kategori. Dan juga dari ID kategori dihubungkan atau foreign key ke tabel layanan. Yang selanjutnya ada tabel admin. Ini untuk login admin. Ada username merupakan primary key dan juga password. Lalu ada tabel login. Seperti kayak admin tadi, di tabel login ini ada ID penduduk. Itu merupakan primary key sekaligus foreign key dari tabel penduduk dan juga password. Untuk tabel login ini sendiri digunakan untuk login user. Selanjutnya ada tabel pengajuan layanan yang berisikan ID pengajuan, ID layanan, ID penduduk, tanggal pengajuan, dan status pengajuan. Primary key dari tabel ini yaitu ID pengajuan, dan juga ada ID penduduk yang berhubungan atau berrelasi dengan tabel penduduk. Lalu yang terakhir ada fasilitas.
ada ID fasilitas yang merupakan primary key dan juga kolom nama fasilitas. Yang selanjutnya saya akan mendemokan atau memperlihatkan dari desain kami. Bentar saya lihat. Oh, untuk tampilan UI sendiri, yang pertama ada tampilan login user, di mana user harus wajib mengisikan username dan password. Setelah login user, lalu akan diarahkan pada page beranda. Ada beberapa informasi, yaitu perbaikan jalan desa, kegiatan imunisasi, dan pencegahan hama. Ini sebagai contoh saja. Lalu ada page profil atau data diri dari user yang login, yang merupakan atau berisikan NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu ada page atau fitur pengaduan, di mana user dapat mengadukan keluh kesahnya terhadap pemerintah desa dengan mengisikan form yang wajib diisi, yaitu nama, alamat email, telepon, dan pesan. Jadi gunanya alamat email atau telepon ini untuk feedback dari pemerintah desa. Lalu ada page pengajuan permohonan. Jadi untuk page ini, user dapat menginputkan atau mengajukan permohonan. Seperti contohnya, di listnya ada ubah domisili. Jadi user itu dapat mengajukan permohonan untuk pindah domisili secara online. Jadi nggak usah antri lama banget di kantor desa. Lalu juga bisa ubah KK dan juga mengisikan dokumen. Lalu jika sudah disubmit, maka akan muncul di fitur permohonan atau daftar list permohonan yang sudah diajukan user. Seperti contohnya ada list permohonan ubah domisili KTP buat KK, surat izin usaha, dan surat izin pembangunan. Dan juga akan tampil statusnya. Itu desain UI dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah pengujian sistem. Jadi untuk melakukan pengujian sistem itu perlu menjalankan sistem itu sendiri pada localhost. Jadi ini masih dalam bentuk localhost, atau bahkan malah belum. Ini ya hanya gambaran kasarnya saja. Jadi proyek kami itu hanya sebatas UI, belum sistem yang jadi. Karena mata kuliahnya kan analisis desain. Untuk memahami kelemahan pada sistem yang dibangun sebelum diimplementasikan, maka perlu dijalankan dan diuji seluruh fitur yang ada pada website tersebut. Dan jika ada kesalahan atau bug dalam sistem, maka kamu dapat melakukan evaluasi untuk memberikan web yang lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi presentasi pada mata kuliah ANSI ini. Sekian dari kami. Bila ada banyak salahnya dan kekurangannya, kami mohon maaf. Dan teruntuk Ibu dosen, Ibu Dwi Nuraini, kami berterima kasih karena satu semester ini sudah
menemani kami dan memberikan materi, ilmu, pengalaman kepada kami. Dan kami meminta maaf jika ada salah kata dalam kelas dan perilaku kami selama mata kuliah berlangsung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari kami. Kami kelompok ANSI, saya lupa kelompok berapa. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.